Media sosial itu seperti pedang bermata dua, Mas. Satu, dia punya konsekuensi yang sangat positif. Satu lagi, kalau tidak mampu mencerna dengan baik, dia bisa berubah menjadi konsekuensi yang sangat negatif. Demokrasi nggak sekedar angka gitu loh. Demokrasi itu panjang gitu. Betul ya. Demokrasi itu memang harus kita rawat. Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama kami di podcast Jadi Tahu, belajar demokrasi dan tahapan pemilu. Pada kesempatan kita hari ini, kita akan berbincang seputar pemuda dan literasi demokrasi. Tentu kami sudah kehadiran tamu yang sangat luar biasa, Mas Didik Kartika. Beliau merupakan seorang jurnalis, pegiat literasi, juga aktif di dunia media sosial. Untuk itu mari kita sapa beliau, Mas Didik Kartika. Selamat pagi Mas Didik. Selamat pagi Mas Andi. Sehat Mas Didik? Sehat, alhamdulillah. Oke Mas Didik, ini kan kita memasuki bulan peringatan Sumpah Pemuda ya, yang nanti akan kita peringati tanggal 28 Oktober. Nah, artinya ada momentum yang sangat bersejarah ya, pemuda-pemuda Indonesia ini bersatu kemudian mengikrarkan sumpah dalam bentuk Sumpah Pemuda. Nah, posisi saat ini untuk mengisi sumpah itu Mas, artinya kita coba tarik ke wilayah literasi demokrasi gitu ya. Artinya menurut Mas Didik sebagai pegiat literasi gitu, bagaimana sih Mas menurut Mas Didik memandang posisi ideal pemuda ini dalam rangka literasi demokrasi? Oke, ya. Ya, terima kasih Mas Andis. Sangat menarik ya, karena tema ini terkait dengan peran serta kelompok produktif ya, yang disebut pemuda. Karena saat ini saya kira kalau dengan kita kaitkan dengan sebuah pemuda, saya kira peran pemuda itu sangat-sangat strategis. Saya kira dia menjadi garda paling depan untuk mengawal demokrasi ini, karena jumlahnya cukup signifikan. Ini yang menjadi concern perhatian semua lembaga ya, termasuk partai politik juga mungkin barangkali, dan juga KPU sebagai penyelenggara. Mereka bisa mengambil peran yang cukup punya nilai kontributif, terlebih dengan sikap-sikap semangat, value-value kritis, value-value misen, analitik, reasonable. Itu yang ciri-ciri yang sangat dimiliki oleh pemuda saat ini. Maka kalau kita mengedepankan literasi demokrasi dalam konteks pemuda, mestinya peran-peran itu dia yang paling awal di depan. Segera begitu Mas. Ya, artinya pemuda ini harus menjadi garda terdepan di masyarakat begitu ya, dalam menyampaikan literasi demokrasi. Betul. Oke, artinya dengan semangat perkembangan zaman itu ya Mas, artinya kan kita sangat mudah mendapatkan informasi. Kalau kita berbicara literasi, artinya informasi kemudian juga isu ini kan sangat mudah kita dapatkan di dalam tanda kutip di media sosial. Nah, artinya kita memandang media sosial ini sebagai kemudahan atau justru sebagai tantangan, karena selain itu juga mempermudah kita mendapatkan informasi ya, tapi itu juga sebagai ancaman karena hoak, kemudian juga ujaran kebencian di saat masa-masa pemilu itu kan sangat tajam ke bawah itu ya. Artinya informasi itu harusnya sangat kencang sekali. Bagaimana Mas Didik melihat fenomena ini? Media sosial itu seperti pedang bermata dua, Mas. Satu, dia punya konsekuensi yang sangat positif. Satu lagi, kalau tidak mampu mencerna dengan baik, dia bisa berubah menjadi konsekuensi yang sangat negatif. Karena
kita sering baca di media-media mainstream, televisi maupun berita-berita online itu atau surat kabar, tidak sekedar mereka punya kacamata yang berbeda dalam memandang informasi di media sosial, tapi mereka ibaratnya cepat menjadi sumbu pendek, jadi mudah marah. Tanpa menelaah, kemudian dia, oh ini, ayo. Ya, kemarin kita barusan dipaparkan belum lama ini peristiwa yang sangat menggetarkan gitu ya. Begitu banyak anak muda yang kemudian turun ke jalan dengan ya kasus-kasus anarkis, kemudian bakar-bakaran yang dipicu oleh isu-isu di Jakarta ketika itu, dan kemudian merengket sampai ke seluruh wilayah di Indonesia, termasuk wilayah terdekat di Karanganyar, di kota Solo juga termasuk dampaknya. Kena dampaknya dari masifnya yang ditangkap secara bias, ambigu, abu-abu, kabur oleh para anak muda ini. Tapi kemudian kita juga harus bersyukur bahwa media sosial yang mampu menyajikan berita-berita yang baik itu juga dipakai atau diserap oleh anak muda. Nah, kecenderungannya adalah mereka yang tidak mampu memfilter atau membedakan mana informasi yang hoax atau mana informasi yang benar-benar. Nah, ini memang ada semacam harus semua pihak ya berperan untuk mengedukasi bagaimana kemudian anak muda ini bisa membedakan antara atau menyerap atau memfilter mana berita-berita yang atau informasi yang harus direspon. Bagaimana ketika dia merespon informasi itu sehingga dia tidak terjerumus dalam konteks fitnah atau kemudian kemarahan-kemarahan yang tanpa sebab, tanpa alasan. Ini memang kita membutuhkan support atau energi yang cukup luar biasa. Selain dari KPU, mungkin digandeng dengan lembaga-lembaga yang concern pada peran-peran pemuda, mungkin kita bisa melakukan gerakan bersama di bawah. Bagaimana sih, terutama kalangan-kalangan notabene mungkin barangkali pemilih pemula ya, anak-anak SMA atau anak SMK yang ada kecenderungan mereka euforianya itu, ayo kalau ada bola, ada teman, ada rame-rame, ayo kita berangkat. Nah, ini juga kita harus mengedukasi mereka. Ya, artinya ini kan memang harus ada peran dari lembaga pendidikan, berarti ya Mas, dalam tanda kutip mendidik anak-anak, khususnya tadi kalau disinggung kelompok-kelompok pelajar gitu ya, artinya memang peran dari lembaga pendidikan ini sangat-sangat berpengaruh. Nah, kemudian begini ya, ada istilah apatisme gitu ya Mas ya. Artinya kalau tadi juga disinggung bahwa pemuda ini harus memiliki peran terdepan dalam tanda kutip demokrasi gitu ya. Nah, tapi ada kelompok-kelompok yang bersifat apatis, abai terhadap perkembangan demokrasi kita gitu. Nah, ini bagaimana Mas, kalau Mas Didik melihat apa yang harus dilakukan gitu? Kita sebagai lembaga biasa umum, kita sebagai orang dewasa gitu untuk memberikan edukasi kepada teman-teman pemuda gitu. Angka ini memang cukup lumayan mengkhawatirkan ya Mas Ibu. Anak-anak muda yang cukup apatis dengan kegiatan berdemokrasi, dalam arti ketika kita jawantahkan dalam konteks event-event pemilu atau pilkada gitu. Saya tidak tahu apakah kecenderungan untuk hadir ke TPS atau bilik suara itu mereka didorong oleh kesadaran, oleh awareness-nya, ataukah mereka didorong oleh semangat-semangat yang lain. Yang saya tidak tahu apakah kemudian yang marah kita tidak usah menutup mata, kita begitu banyak isu tentang politik uang dan sebagainya, apakah mereka didorong oleh sesuatu yang hal negatif ataukah oleh kesadaran. Dan menurut saya edukasi untuk suara kok hanya diganti selama 5 tahun diganti dengan sejumlah nominal, itu saya kira juga harus kita gempur ya, harus kita lawan ya Mas. Eman-eman lah
keberadaan seorang pemimpin yang kita pilih atau yang kita inginkan itu tidak datang dari awareness-nya, dari sebuah kesadaran bahwa dia akan betul-betul akan mewakili sikap saya di kemudian hari di 5 tahun ke depan. Maka ya jangan main-main dong. Karena ini memang yang menurut saya literasi ini bisa kita mainkan dengan media sosial, mungkin dengan YouTube, dengan Instagram, atau mungkin barangkali literasi yang langsung offline. Kita bisa datang ke sekolah-sekolah yang bisa mudah kita jangkau, kampus-kampus misalnya teman-teman KPU bisa turun ke bawah, kemudian bersama-sama dengan lembaga pendidikan untuk melakukan edukasi itu, atau mungkin barangkali kita bisa memilih atau mengadakan event semacam kayak duta kejujuran misalnya, atau duta demokrasi yang jujur misalnya, atau apapun lah, whatever, misalnya kita bisa menginisiasi satu event-event yang memang semangatnya memang kita gali dari anak muda yang tadi saya katakan kritis, kemudian semangat, tapi kita titipkan satu value yang membawa kepentingan demokrasi ini ke event-event tersebut. Maka kemudian gabungan antara euforia anak muda yang penuh energi, analitik, kritis tadi itu bisa sinergi dengan value yang mau kita transformasikan dari teman-teman KPU ke anak muda. Apapun lah, mungkin bentuknya semacam duta demokrasi atau lomba, barangkali lomba literasi menulis tentang demokrasi, atau pidato tentang demokrasi, atau baca puisi tentang demokrasi. Kan semacam literasi itu. Kan literasi itu kan cakupannya setidaknya ada 3 hal ya: menulis, mendengar, dan membaca. Maka kemudian kegiatan-kegiatan semacam itu bisa kita upayakan ke kampus-kampus atau ke sekolah-sekolah yang notabene mungkin bisa parsial atau bisa kita kumpulkan secara massal gitu di suatu tempat. Kita bikin arena, kita bikin ajang, kita bikin battle gitu. Mereka berkompetisi dengan, ya selain untuk mengangkat value, kita kan juga bisa mengangkat katakanlah sekolah atau lembaga pendidikan tersebut. Saya kira begitu, Mas. Oh iya, ini kan terkait program berarti ya, program eksekusinya seperti itu. Tapi saya menarik tadi Mas yang disampaikan Mas Didik seputar energi pemuda. Dalam, karena pemuda ini dianggap kritis gitu ya, kritis, kemudian euforianya cukup tinggi. Kemudian saya coba kembali lagi tadi Mas Didik menyinggung seputar kejadian yang kemarin yang didominasi oleh kelompok pemuda itu ya. Artinya kalau kita berbicara demokrasi itu tidak hanya cukup di lingkup TPS saja, tetapi di luar itu kan ada juga pengawalan terhadap demokrasi. Bagaimana pengawalan ini dikawal secara baik dan sehat. Nah, ada kejadian yang tadi Mas sampaikan, ada rame-rame itu ya Mas ya, kemarin itu ya yang sempat rusuh gitu ya. Nah, ini kan fenomena yang apa ya Mas, kalau bisa dikatakan euforia pemuda mungkin iya, cuma ada kejadian-kejadian yang itu di luar kendali ya. Bagaimana Mas ini, apakah literasi demokrasi kita itu masih butuh tantangan yang cukup besar untuk membendung agar euforia pemuda ini tidak kebablasan gitu? Ya. Ini nggak lepas dari gap gadget itu Mas ya, antara lagi-lagi kemudian ini menyasar pada problem yang sangat-sangat private saya bicara di keluarga gitu Mas ya. Ketika kemudian keluarga itu semuanya sekarang, mohon maaf ya, menyerahkan asuhannya pada gadget gitu. Anak-anak muda sekarang itu diberikan porsi yang sangat luar biasa besar untuk mengadop atau mereplikasi semua yang ada dalam gadget. Dan kita lost dalam hal pengawasan di ruang private keluarga itu. Anak-anak kita itu menjadi aktor-aktor
ya mohon maaf aktor-aktor siluman, aktor bayangan yang dikendalikan oleh kayak dihipnotis itu mas ya, oleh kemahiran gadget itu yang sanggup mereka kemudian menghilangkan daya kritisnya yang menjadi ciri utama dia, menghilangkan daya make sense-nya, nalarnya tanpa memfilter. Ya mohon maaf, suguhan informasi yang salah kaprah itu kan menjadi mudah untuk dikonsumsi sekarang itu. Oh, artis ini dia ada di DPR tapi dia kemudian sukanya, mohon maaf, dia flexing atau apapun, joget-joget dan sebagainya. Framing itu kan adalah framing yang belum tentu benar. Tapi kemudian karena di tingkat keluarga itu tidak ikut membantu pengawasan anak-anaknya, maka kemudian itu dicerna sendiri. Dia tidak bisa memberikan itu ke figur otoritasnya, itu orang tua. Dia mencari figur otoritas di luar. Maka kemudian figur otoritas yang di luar itu ternyata dipercaya sama dia. Seharusnya kan enggak. Seharusnya kan yang mau dijadikan figur otoritas kan sebenarnya orang tua dulu. Tahap pertama adalah orang tuanya dulu. Dia sebagai figur otoritasnya. Atau mungkin di sekolah adalah guru. Dia bisa mampu bertanya, Pak, Bu, ini informasi ini artis A atau artis B kayak gini beneran apa sih? Dia bisa bertanya pada orang terdekatnya. Tapi kan enggak. Dengan gadget yang dimiliki itu mampu menyita atau bahasa saya itu kalau sering ini mohon maaf ya, saya sering mengajari literasi dengan beberapa orang tua mas ya, itu terutama orang tua muda yang di sekolah-sekolah di kelas-kelas parenting yang saya buka itu. Mereka itu gini mas, ada satu judul apa namanya, judul karya esai mereka orang tua itu menarik. Salah satunya adalah anakku dirampas gadget. Itu keresahan itu mas, keresahan kalau sekarang orang tua nggak mampu lagi masuk ke ranah yang paling small part ya, bagian terkecil dari anaknya itu adalah karakter gitu ya. Nah di small part ini yang bagian terkecil ini dia nggak mau masuk di karakter itu. Seharusnya kan ini nilainya orang tua, tapi sekarang digantikan perannya oleh gadget. Nah ini yang lama-lama kemudian kejadian yang kayak kemarin itu, anak-anak yang masih labil, belum bijak mengambil sikap, dia mudah digerakkan tanpa bertanya pada orang tuanya, dia langsung turun ke jalan. Artinya saya bisa menangkap proses pembelajaran demokrasi di lingkungan keluarga itu tidak jalan gitu ya mas ya. Padahal itu sebenarnya menjadi pijakan awal bagaimana kelompok pemuda atau anak-anak ini bisa belajar demokrasi, tumbuh di dalam keluarga yang demokratis gitu ya. Artinya ketika anak-anak atau pemuda ini terjun ke lapangan, mereka sudah memiliki filter sendiri dari pembelajaran di lingkungan keluarga. Begitu ya mas ya. Memang yang sering saya temui mas ya, kalau saya bicara pengalaman beberapa kali saya berdinamika dengan orang tua di sesi parenting yang saya gelar itu, baik papanya atau mamanya atau ayahnya atau bundanya itu lebih suka menyerahkan panduannya itu lewat gadget. Hal terkecil aja nih mas, ketika orang tua itu mau menyampaikan satu nilai, mentransformasikan nilai atau value ke anaknya, yang dijawab oleh anak, gak kayak gitu. Itu teman-temanku yang dia pikir gak kayak gitu. Itu menjadi patron mas. Kemudian media sosial menjadi patron. Yang disampaikan orang tua itu menjadi kemudian, lu siapa sih gitu kayaknya. Ini orang tua resah loh mas, dengan kemudian nilai yang dia
tanamkan itu direbut oleh value yang ada diterima anaknya di dalam gadget tadi itu. Itu baru hal yang apa tentang karakter tadi ya, yang bagian terkecil dari si anak tadi adalah karakter itu. Padahal sebenarnya bagian terkecil itu adalah menjadi bentukan yang di kemudian hari akan menjadi sangat utama, sangat yang menentukan masa depan si anak tadi itu, si karakter tadi itu bisa berubah menjadi powerful yang sangat luar biasa, meaningful yang sangat luar biasa. Tapi ketika dia masih belia, itu kemudian nilai ini justru dikristalkan, nilai di dalam gadget justru dikristalkan. Yang bakal besar itu adalah value-value dari gadget, membantah, kemudian suhu pendek, kemudian mudah tergoda, bahasa sekarang itu flexing, kemudian apapun lah itu. Jadi value yang dimiliki orang tua itu gagal diserap, tapi value yang diberikan oleh gadget mudah diserap. Iya. Artinya secara prinsip luput gitu ya, luput. Anak muda ini secara prinsip luput ya. Oke. Kalau ini saya coba kembali lagi ke topik utama ya Mas, seputar demokrasi anak muda. Nah tadi saya coba kembali ke apatisme tadi Mas. Nah apatisme ini kan bagian pokok pembahasan yang sering muncul ketika masa-masa gelaran demokrasi atau gelaran pemilu lah. Nah ada yang mau gitu ya, ada yang mau gitu, karena kita menyadari bahwa ada kelompok-kelompok yang sangat mudah untuk diorganisir gitu ya. Betul. Ya tadi kalau disampaikan tadi ada unsur nominalnya gitu. Nah mereka antusias ke TPS, tetapi dengan catatan ada nominalnya. Ada amplopnya gitu lah ya. Nah ini kan lagi-lagi bahwa secara prinsip kan itu luput gitu ya. Apakah itu bagian pengaruh dari media sosial yang tidak terkendali Mas? Bisa tidak ya Mas. Saya nggak tahu apakah mereka di media sosial itu memang ada shadow aktor bayangan yang mampu membuat seperti magnet ya, seperti terhipnotis gitu ya, orang-orang anak muda itu mengikuti aktor bayangan yang di media sosial itu. Bahasanya pilih istilahnya pilih duitnya orang pilihku. Ada narasi-narasi gitu ya. Apakah itu kemudian memang sengaja dimasifkan, dibesarkan, sehingga mereka yang kelompok apatis ini mau sih milih gitu kan. Nah ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama, bahwa memang ketika problemnya itu kan, kalau kita nggak mampu melawan masif, kita datangnya secara parsial. Menurut saya bisa head to head tadi Mas, misalnya kita lebih ke segmen-segmen lebih kecil, lebih ke sekolah-sekolah atau kelompok-kelompok kelas, kelompok organisasi kemudaan yang kecil-kecil gitu ya. Dan itu disentuh dengan hati Mas, disentuh dengan hati. Bisa juga misalnya katakanlah kita putar video-video kreatif ya. Dampak dari lu kalau ngebuang hak suara lu selama 5 tahun ke depan hanya dengan nominal, ini loh, demokrasi nggak sekedar angka gitu. Demokrasi itu panjang gitu. Betul ya. Demokrasi itu memang harus kita rawat. Nah kemudian awarenessnya bisa melihat, kadang-kadang visual itu menjadi bisa menyentuh Mas. Contoh nih saya gambarkan ketika COVID kemarin Mas ya. Pro kontra COVID kan demikian kencang ya. Wah ini konspirasi, ini buatan, ini gitu kan ya. Nah kemudian ini kalau narasinya kalau sakit
pasti dapat ini kan gitu kan, atau meninggal dapat ini kan gitu kan. Nah, ketika kemudian COVID itu membawa dampak yang signifikan dalam hal jumlah korban, lalu kemudian dimunculkan dalam visual atau video para tenaga medis ya, dokter atau perawat itu yang kecapean, nggak pulang rumah, dia pakai pakaian APD itu, dia ngelosor di ruang kerjanya, kemudian dia bergambar di video, lalu orang tersentuh kan? Iya. Orang udah tersentuh. Oh, begini perjuangan mereka ya. Oke deh, kalau gitu aku harus ikut melawan COVID. Oke deh, aku keluar rumah. Oke deh, harus pakai masker. Begini ya mereka ya, kerja demi kita, kerja demi orang-orang yang mau pengen sembuh. Ya kan? Kemudian dinarasikan cerita, dia nangis, gak sempat lihat anaknya, si bapaknya kerja di rumah sakit, gak sempat lihat anaknya yang melahirkan, katakanlah. Dia nangis karena gara-gara tugas lembur yang sangat, beban berat yang sangat besar gitu ya. Visual-visual yang berbentuk human interest itu mampu mengubah Mas. Nah, coba mungkin barangkali kita bisa menyajikan satu visual yang sangat mengubah gitu Mas, yang human interest, yang mengangkat sisi emosionalnya, sehingga lu kalau menerima amplop itu ini loh gitu. Jadi dampaknya rusaknya negara begini, rusaknya sebuah pemerintahan begini. Kalau hanya sekedar angka yang ada di otak kalian gitu ya. Tapi kemudian kalian mengabaikan hal besar yang dampak kecil kalian lakukan itu tapi mendapat dampak besar. Nah juga mungkin barangkali bisa di-create visual-visual yang entah gambar, entah image, entah video, entah apapun gitu ya bentuknya, atau animasi mungkin barangkali. Itu bisa kita create untuk mengubah, menggoda, ganggu emosionalnya para anak muda yang barangkali sudah terlanjur apatis tadi Mas. Iya. Jadi alam bawah sadarnya harus dibangun dari awal. Alam bawah sadarnya, betul. Ya, karena kan secara tidak langsung ini kan bagian dari kesadaran ya Mas. Betul. Dan itu bisa kita berikan hanya dalam lingkup segmented Mas. Ya. Jadi tidak massal. Kalau massal pasti gagal. Tapi kalau kita datang per sekolah, kemudian per organisasi, per kelompok kecil-kecil, itu jauh lebih efektif. Ya. Kita nge-grab-nya itu, nge-track-nya itu lebih kena. Nariknya mereka untuk sama seperti yang kita bayangin itu jauh lebih kena. Menurut saya begitu. Ya, artinya metode yang coba untuk disampaikan atau digaungkan itu harus mengikuti perkembangan gitu ya. Kalau tadi media sosial juga harus mengikuti metode itu tadi ya misalnya. Kebutuhan pemuda ini kalau tadi dikatakan harus dibangun kesadarannya, artinya media sosial juga harus kita harus mencoba untuk masuk pada metode-metode yang efektif untuk membangun kesadaran pemuda itu. Betul. Mungkin barangkali juga dengan campaign Mas, atau biasanya dengan tagar gitu ya, campaign misalnya berdemokrasi itu keren, jujur dalam demokrasi itu keren. Nah, campaign itu kemudian, kampanye itu kemudian kita sosialisasikan dengan ke lembaga pendidikan atau ke ormas-ormas pemuda yang kemudian menggandeng atau mengajak narasumber yang punya kapasitas menjelaskan bahwa narasi atau kampanye kita ini memang harus kita gaungkan, dan ya kita kepingin katakanlah ini caranya, kita kepingin berdemokrasi di kalangan ini memang harus jujur, kemudian juga harus dikawal dengan baik, dan kemudian tadi dengan peran ke depan tadi bahwa yang mengawal sebagai garda terdepannya adalah mereka yang masih muda. Nggak ada lagi Mas, nggak ada lagi. Kita hanya bisa berharap pada kelompok mereka Mas. Iya. Oke. Mungkin ini terakhir Mas, tadi kita sudah banyak menyampaikan refleksi gitu ya, refleksi pemuda soal literasi demokrasi. Sebagai penutup Mas, mungkin kira-kira apa yang menjadi pesan Mas untuk kelompok pemuda terkait dengan aksi literasi demokrasi ini harus dibangun dari mana? Ya. Kalau aksi nyatanya memang kita harus nyemplung ya Mas ya, harus basah gitu ya.
di media sosial. Mau nggak mau sekarang ini era-era yang memang harus kita hadapi media sosial ini. Maka kemudian tadi saya sempat bilang menyajikan konten-konten yang lebih kreatif, lebih mengedukasi, kemudian kita nggak capek, nggak lelah untuk turun ke bawah untuk mengedukasi kawan-kawan pemuda ini, sehingga saya kira tidak dapat terlambat ya Mas, meskipun langkah kita kecil dan lebih segmented gitu, tapi daripada tidak ya, kita bisa memberikan dampak yang luar biasa Mas ya. Karena tanpa ada langkah, tanpa ada aksi, nonsense. Kita bicara di sini kemudian hanya dalam lingkup tataran wacana, gagasan, ide, itu juga tidak akan termanifestasi apa yang menjadi tujuan kita. Karena kalau kita lanjutkan dengan ide, kita dengan gagasan, maka setidaknya akan muncul habit nanti Mas. Kalau muncul habit jujur, habit beredukasi yang baik, ya sudah, kita tinggal menuai aja Mas hasil-hasil dari kita. Setidaknya mungkin merubah 100% mungkin tidak juga, tapi sekecil apapun persentase yang terdampak, berubah, kita syukuri daripada tidak sama sekali. Karena ya tadi kita ibaratnya sedang berhadapan perang dengan kekuatan jahat yang luar biasa besar di sana Mas, yang ingin menggerus atau merusak demokrasi anak muda ini tadi. Maka KPU, ya saya kira KPU akan banyak teman Mas, akan banyak teman untuk kerjasama untuk melawan kekuatan-kekuatan yang tidak jelas tadi itu, yang ingin merusak pemuda dengan sikap apatis, kemudian sikap politik uang, kemudian whatever lah yang mengajak pemuda untuk tidak in charge dengan yang namanya demokrasi di tahapan awal pemilu Mas. Oke. Terima kasih Mas. Sama-sama Mas Andis, terima kasih sama-sama. Oke, baik teman pemilih, demikian tadi obrolan seru kita dengan Mas Kartika yang kita sudah panjang lebar ngomongin literasi demokrasi pemuda, dan kami sampaikan terima kasih kepada teman pemilih semua yang sudah bergabung, dan nantikan di episode Jadi Tahu berikutnya. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan komen di media sosial kami maupun di podcast kami. Terima kasih. Bye-bye.